Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen SDM 2 di topik development dan karir. Tapi hari ini kita akan fokus di development aja, which is akan lebih mendalam berbicara tentang training atau pelatihan. Oke, kita langsung aja mulai dengan topik agenda what are we are going to do today. Pertama, kita akan membahas tentang training. Jadi apa sih training itu? Training itu mempersiapkan karyawan dengan skill yang dapat digunakan langsung saat bekerja. Nah, apa bedanya training dan development? Development itu lebih bersifat jangka panjang. Jadi mempersiapkan karyawan dengan pengetahuan yang kemungkinan akan digunakan di masa yang akan datang. Jadi biasanya kalau karyawan dinilai berpotensi dan diberikan development karena dipersiapkan untuk sebuah jenjang karir tertentu. Dan terus apa bedanya dengan manajemen development? Nah, ini untuk khusus training dan development yang khusus dilakukan untuk level level supervisor dan manager. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau kita berbicara tentang training dalam sebuah perusahaan atau pelatihan dalam sebuah perusahaan, siapakah pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap proses tersebut? Nah, di sini ada 4 pihak yang bertanggung jawab, yaitu yang pertama, top management. Apa tanggung jawab dari top management ini adalah berkomitmen dan mendukung program training dan pengembangan yang dicetuskan oleh para manajer. Jadi manajer level bawahnya itu uh, membuat daftar training dan development yang akan dilakukan, gitu, merancang, mengkreasikan bentuk training tersebut. Lalu top management lah yang mendukung atau tidak mendukung program tersebut dan harus berkomitmen terhadap program-program tersebut. Kedua, Human Resource Management atau HRM, atau SDM ya kalau kita di bahasa. Apa tanggung jawab dari SDM ini? Yaitu mendampingi manajer dalam melakukan proses training dan development dengan cara menyediakan ahli dan sumber daya. Sumber daya ini meliputi dari sumber daya capital, sumber daya manusia itu sendiri, yaitu adalah ahlinya, atau sumber daya dalam bentuk fasilitas, dan lain-lain. Ketiga, tanggung jawab training itu ada berada di tangan supervisor langsung. Jadi bertanggung jawab secara langsung ya untuk memastikan terlaksananya program training dan development. Jadi supervisor ini adalah atasan langsung kita yang melihat secara langsung apakah training dan development itu terlaksana. Dan terakhir tentu saja kita sebagai karyawan. Apa tanggung jawab kita? Mengikuti proses tersebut, tapi tidak hanya sampai mengikuti, kita saling memotivasi teman-teman, kolega untuk dapat berkembang bersama-sama. Nah, lanjut lagi ke yang berikutnya, training proses. Jadi di sini kita akan fokus di slide ini, training proses ada 3. Yang pertama adalah assessment stage atau tahap penilaian. Kedua adalah training stage itu sendiri atau tahap pelatihan, dan ketiga adalah evaluation stage atau tahap evaluasi. Ayo kita mulai satu persatu ya. Jadi assessment stage ini adalah tahap di mana kita menilai bagaimana performance perusahaan pada saat itu dan bentuk training apa yang diperlukan. Nah, ada 5 hal yang perlu diperhatikan di sini. Pertama, kita akan melakukan penilaian pada organisasi, jadi penilaian terhadap organisasi kita sendiri, appraisal, manajemen appraisal system gitu ya. Nah, ini akan kita bahas juga di pertemuan berikutnya. Kedua, melakukan penilaian terhadap tugas-tugas, jadi bukan hanya organisasi yang kita nilai atau kita lakukan appraisalnya, juga pada tugas-tugas atau job desk yang dimiliki oleh karyawan. Ketiga, setelah kita melakukan penilaian terhadap tugas-tugas, kita melakukan penilaian terhadap karyawan itu sendiri, lalu kita menetapkan tujuan dari pelatihan, jadi kita sudah mendapatkan data nih, data penilaian baik dari organisasi, tugas, dan karyawan, lalu kita menetapkan tujuan dari pelatihan tersebut, lalu menetapkan kriteria dari evaluasi pelatihan. Nah, sedangkan setelah kita melakukan assessment stage ini, tahap penilaian ini, kita masuk ke tahap pelatihannya. Di tahap pelatihan ini ada kurang lebih 10 ya yang saya tuliskan di sini. Pertama itu ada on the job training. Jadi bisa terjadi itu job duties expansion, jadi memperlebar jenis tanggung jawab dari pekerjaannya, atau juga bisa melakukan job rotation atau rotasi kerja. Nah, ada juga off the job training, itu adalah classroom training yang dilakukan di luar jam kantor dan dilakukan di luar kantor oleh pihak luar. Ada kursus singkat dan seminar, ini lebih pendek waktunya daripada off the job training.
Ada melanjutkan pendidikan, jadi memberikan beasiswa untuk karyawan untuk melanjutkan pendidikannya dari S1 ke S2, S2 ke S3, dan sebagainya. Program manajemen ahli ini adalah program 2 minggu untuk akselerasi kemampuan manajemen. Ini kalau dalam kalian sebagai mahasiswa samalah dengan summer camp gitu ya, yang hanya 2 minggu tapi fokus untuk mengembangkan sebuah skill tertentu. Nah, training stage yang lainnya ada, pilihan lainnya adalah correspondence school. Correspondence school ini adalah sebuah jenis pelatihan yang memiliki tanggung jawabnya sangat besar karena komitmen yang dibutuhkan sangat besar juga, karena kalian melakukan pelatihan dalam via surat menyurat, which is dalam hal ini adalah via email. Jadi materinya akan dikirim via email, kalian pelajari dan kalian kirim balik via email seperti itu. Jadi komitmennya cukup besar. Lalu presentasi multimedia, training melalui media video ini banyak sekali dilakukan sekarang gitu ya, apalagi dengan posisi pandemik seperti ini. Computer based training atau CBT, ada juga simulasi. Nah, ini yang paling asik nih. Jadi memberikan training dengan cara role play untuk melakukan praktek langsung. Jadi kita melakukan simulasi, si A bertugas sebagai HRD, si B bertugas menjadi supervisor dan lain-lain, dan mereka akan diberikan sebuah situasi tertentu dan akan dilihat bagaimana cara mereka untuk menghadapi situasi tersebut. Dan ke-10 adalah studi kasus. Ya, itu adalah 10 tahap dari training yang bisa dipilih dan bisa dilakukan, bisa juga memilih satu atau semuanya ataupun beberapa poin aja. Dan terakhir, seperti yang tadi disebutkan, training proses yang terakhir ada di evaluation stage. Apa yang dilakukan di evaluation stage? Ada 3 hal. Pertama, reaksi. Bagaimana reaksi dari peserta training? Meliputi pendapat mereka mengenai program training secara umum, konten training tersebut, trainernya sendiri seperti apa, dan fasilitas. Bentuk evaluasi kedua yaitu pembelajaran. Adakah proses pembelajaran yang telah terjadi selama proses training? Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberi tes, simulasi, dan role play. Dan yang ketiga adalah perilaku. Adakah perubahan perilaku yang terjadi pada peserta setelah pelaksanaan training? Jadi fokus kita hari ini adalah benar-benar ada di training, yaitu kita mulai tadi di apa sih bedanya training development dan management development. Terus setelah itu kita masuk ke training proses, ada 3, yaitu what is that? Assessment stage, and then training stage, dan evaluation stage dengan penjelasannya masing-masing. Nah, itu saja untuk hari ini, materinya cukup singkat. Kita akan langsung melakukan diskusi dan juga studi kasus ya. Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.